Ore, Nikita Mirzani dibebaskan dan penangguhan penahanannya dikabulkan. Nikita Mirzani akan segera bebas, guys. Kira-kira diperkirakan 90% kemungkinan daripada Nikita Mirzani akan bebas. Kenapa saya begitu yakin bahwa Nikita akan bebas? Saya mendengarkan sebuah podcast dari Pak Profesor Mahfud MD mengenai kasus Setia Novanto. Di dalam kasus Setia Novanto ada sebuah bukti rekaman tanpa izin elektronik, dan itu digagalkan, dan itu tidak bisa menjadi sebuah alat bukti di dalam persidangan. Saya tidak tahu apakah kasus Setia Novanto itu bisa diterapkan di dalam kasusnya Nikita Mirzani dengan konteks yang sama, bahwa seseorang atau dokter DRG merekam secara tiba-tiba dan tidak diberikan izin, ya kan, tidak memiliki izin untuk merekam pembicaraan antara mereka berdua, antara Mail dengan DRG. Nah, ini akan menjadi seru, guys, dan aku mau pertunjukkan ya statementnya Profesor Mahfud MD. Check it out. Bukti-bukti itu diuji lewat MK, bahwa rekaman yang tanpa izin itu tidak bisa menjadi bukti. Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Ya, kan, nggak bisa kan? Kasus pemerintah saham ya? Iya, rekamannya oleh Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Kan orang jadi Setia Novanto jadi bebas dengan itu. MK sudah, Jaksa Agung sudah melepaskan lagi ketersangkaan Setia Novanto saat. Dengan digagalkan alat bukti itu, sebenarnya kata Pak Mahfud dibebaskan tuh, kan? Nah, aku nggak tahu ya. Sekali lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke kasusnya Nikita, kalau aku melihat dari awal bahwa kasus ini memang kasus yang dipaksain, ada tangan-tangan yang kuat, sudah dipastikan kemungkinan besar, dan sidang ini akan menjadi sidang yang apa ya? Menurut aku sidang permainan ya. Karena sidang ini sangat dipenuhi dengan hal-hal yang buat aku itu nggak masuk akal, ya kan? Dan tentunya saya berharap, dan desas-desus ataupun info-infonya bahwa Nikita akan segera dibebaskan untuk hukuman atau tahanan rumah mungkin akan segera disetujui oleh hakim, dan kalaupun itu terjadi, kemungkinan beberapa hari lagi kemungkinan Nikita Mirzani bisa melangkah bebas daripada rutan dan kembali kepada keluarganya. Dan sungguh menarik juga ya kasusnya Nikita ini yang cukup lama menyita perhatian masyarakat. Harapannya untuk minggu-minggu ke depan ini, dan minggu-minggu hari Kamis ini juga ada persidangan, ataukah memang sudah tidak ada persidangan, kita lihat nanti, guys. Dan terus tetap pantau ya sidang Nikita ini, dan kita tetap berdoa selalu, kita mendoakan Nikita untuk segera dibebaskan dan segera bisa menghirup alam segar ini dan terus bersama dengan kita, dan kita akan melihat apakah hakim akan benar-benar membela sebuah kebenaran di dalam persidangan Nikita Mirzani. Thank you, guys. Demikian, tetap semangat dan berpikir cerdas. Ore, Nikita Mirzani dibebaskan dan penangguhan penahanannya dikabulkan. Itu kan yang sahabat cendol mau denger kan? Sampai selalu aja muncul di kolom komentar pertanyaan yang sama ya. Tapi nggak apa-apa. Kita anggap ini doa yang positif yang kita aturkan secara bersama-sama ya. Mudah-mudahan kalau memang jalannya bisa terkabul. Tapi dengan berat hati sahabat cendol, netizen cendol harus bilang ya, nampaknya berita itu belum valid ya. Karena sejauh ini belum ada kabar resmi dari sumber yang kredibel. Jadi jangan gampang percaya ya sama info-info yang entah dari mana datangnya. Ingat sahabat cendol, berita itu kayak es cendol ya. Kalau bahannya jelas dan premium, rasanya enak dan bikin adem, tentunya manis. Tapi kalau bahannya ngawur, ya bisa bikin sakit perut sahabat cendol. Jadi mari kita saring dulu sebelum sharing. Jangan sampai nanti bukan kita yang ditahan, tapi akun kita yang ditahan karena nyebarin hoax. Netizen channel kadang suka bingung deh ya. Kalau di tag sama sahabat cendol ya, maunya tuh jangan di tempat sampah gitu loh.
yang nyambung sama kasus, entah itu kasus Nikita Mirzani atau kasus apapun, it's okay ya. Tapi janganlah dilempar ke piti-piti gibah ya yang gak jelas. Isinya makian, fitnah gitu ya. Masih iya sih kalian tega ya Safi Cendol naruh netizen Cendol itu di kolom komentar siapa tuh? Miss Buntelan Kentut. Tuh kan jadi ikut-ikutan pengen gini loh Sahabat Cendol, kalau kita membiasakan diri kita menonton hal-hal yang julitan gitu ya, misalnya cacian, bawahnya kita juga jadi pengen gak sabar pengen ngata-ngatain juga gitu loh. Ingat, konten sampah itu kalau kita tonton, terus di komen, terus kalian tag-tag juga ya, itu justru makin naikin engagementnya, makin viral Sahabat Cendol. Jadi jangan heran kalau makin sering nongol konten-konten demikian di beranda kalian. Jadi yuk Sahabat Cendol, kita tag di tempat yang pas biar edukasinya nyampe, bukan ikutan naikin yang gak bermanfaat. Dunia politik untuk menjadi provokasi penjarahan rumah. Lagi-lagi Miss Gosip, lagi-lagi Miss Gosip. Miss, nih gue kasih tahu Miss ya. Nikita kan nggak megang handphone. Bagaimana dia bisa melakukan provokasi, provokator? Malah di sini saya menilai ya kan Miss Gosip yang melakukan provokasi terhadap orang-orang ya kan, mengatakan bahwa Nikita Mirzani melakukan provokasi. Nah, Miss Gosip ini kira-kira ada dendam apa sama Nikita Mirzani? Apakah Miss Gosip lagi pansos? Ataukah ada yang membayar? Atau bagaimana Miss Gosip? Miss Gosip, enak Miss Gosip itu ya, banyak sholat tobat. Karena kita nggak tahu ajal Miss Gosip. Saya takutnya 1 minggu ke depan Miss Gosip udah nggak ada di dunia. Ini sekedar saran Miss Gosip, sebagai sesama umat muslim dia harus mengingatkan gitu, biar Miss Gosip masuk surga, nggak masuk neraka jahanam, begitu ya. Oke, wadidaw. Dan dulu live-nya, karena besok ada lagi yang mau gue lakuin. Kenapa tuh? Ada deh. Pokoknya kita main senyap. Tiba-tiba dipanggil orangnya. Tiba-tiba kita kena nih, kena skater kan, dar tiba-tiba tuh. Jangan. Ntar mereka malah kayak ini bukan? Enggak, jangan. Pokoknya kita tuh mengedukasi juga buat jangan judi online. Wah, ini kita ya, kita dari masyarakat kita nih, kita jangan judi online, jangan nge-gambling, jangan nge-gambling kehidupan kita. Itu duit harusnya bisa jadi buat bayar tempat tinggal, bisa buat makan. Dengerin kata Ramai Rama ya? Apa tuh? Judi. Menghabi apa? Menghabi. Nggak tahu, lupa gue. Pokoknya intinya jangan main judi, apalagi judi online. Dan kita harus berantas. Siapa nih yang menggerakkan judi online ini? Tidak boleh guys. Gue nggak nyebut siapa, tapi kalian tahu siapa dong. Iya, ntar ujuk-ujuk tiba-tiba kena jackpot dia. Dar tiba-tiba kan. Pokoknya doa kerja. Iya. Doa kerja. Kerja yang bener-bener aja udah, nggak usah kesini, nggak usah kesono. Doa kerja. Sakit, tipes. Mati udah gak bisa dipakai kan. Jadi pokoknya kalian tahu lah siapa yang menggerakkan judi online-nya. Tapi kan gue nggak bilang siapa, kan banyak oknumnya. Gue bilang kan oknum, tapi ya spekulasi kalian sendiri aja. Putih banget muka lintang, putih dong, nggak belang-belang dong. Nggak belang-belang apa tuh, zebra? Nggak kayak gosong belang-belang cu. Kalau lu lihat ya videonya ya. Besok hadir kan? Udah, tungguin aja. Penasaran ya? Entar nanti dia nggak tahu ya. Dia nggak bakal beli skater kan pasti. Pasti dia nanti kena tuh, dapat tiba-tiba teng ya kan? Kena sambar Zeus deh nanti, kena tulahnya lagi dia.
lagi juga kan dia bilang saya nggak ikut campur, saya nggak ikut ini itu nggak ikut lah, dia live sama orang klarifikasi lagi, udah bener-bener udah di story aja klarifikasinya, nggak usah nyari apa ya, gak usah nyari simpati orang lah kalau bener. Iya kalau bener ya, lu jangan nyari simpati orang kalau bener. Kalau bener udah klarif udah diam. Iya. Cukup bro. Udah cukup lah diklarifikasi di IG. Udah cukup, jangan kemana-mana lagi. Menyambah lagi dia ke live orang sekarang. Alah. Kan jadi apa ya? Jadi tanda tanya gitu loh. Klarifikasinya tuh bener apa enggak sih? Kalau lihat dari omongannya blunder mulu sih kayaknya sukar dipercaya ya. Sukar dipercaya. Nedol blunder lagi. I left behind. Siapa yang dilaporin? Ada deh. Tunggu episode selanjutnya. Iya, tunggu episode selanjutnya. Tunggu keseruannya di vlog selanjutnya. Udah, itu aja. Ih, burung. Suara burung ya? Iya, suara burung. Jangan makan ini. Bara, cok. Ambil aja, tunjukin kok ke kalau bisa gue ngambilnya. Bisa. Ini ya kubu sampah nih ya, udah habis cara ya, upload video lama aku belain Papi Uya. Itu video lama ya, apalagi nih si Samira nih, si dokter tersangka di Medan ya. Bukannya fokus kepada tersangkanya, mau giring-giring opini, memperkeruh suasana. Kalau aku bilang Papi Uya baik, emang baik, secara pribadi sama aku baik. Masalah buat lu ya. Kalau sekarang dia lagi ada kesalahan, dia juga manusia nggak luput dari salah. Ini dokter, oknum dokter Samira ini bener-bener nih ya, bukan fokus kepada masalahnya sendiri, sibuk aja ngurusin orang. Sinting. Nepos. Cukup lu klarifikasi, capek banget gue denger lu. Sekarang lu komplain masyarakat melakukan tindakan kepada si DPR yang hipnotis. Masyarakat tuh komplain bukan hanya karena si hipnotis itu tidak ambil tindakan mengenai produk si RG yang berbahan berbahaya gitu ya. Kalau lu kagak ngerti konteksnya, kenapa masyarakat akhirnya sampai demo, kenapa masyarakat akhirnya sampai marah banget ke salah satunya adalah si hipnotis itu, DPR itu, lu diam aja deh, jangan sampai bikin masyarakat enek sama lu Nepos ya. Cukup lu komplain mengenai persidangan Nikita Mirzani kemarin, walaupun itu nggak masuk akal bagi kita gitu ya, elunya. Jadi Nepos lu diem aja, jangan sampai masyarakat akhirnya enek sama lu, kita ngelakuin sesuatu buat lu Nepos. Udah Nepos, lu kalau kagak paham diem aja. Lu urusin deh tuh judul-judul lu Nepos.